Hai guys semuanya. Nah, di sini mau sedikit cerita tentang masa-masa sekarang yang berhubungan dengan corona ini. Eh, Kalau ada sih bertanya atau minta pendapat tentang corona ini, saya sebagai kaum awam eh, bisa sih sedikit hanya menilai secara pribadi tentang corona ini. Jadi kalau dari saya sendiri sih, saya melihat untuk programnya pemerintahan itu sudah cukup kuat, sudah cukup bagus untuk memutus rantai corona ini. Nah, hanya saja kalau dilihat dari segi pertumbuhan yang mulai dari positif sampai yang sembuh, itu sih dibilang termasuk kita tuh miris gitu, miris dalam kategori berarti masih banyak orang yang tidak mengikuti aturan ini gitu. Saya termasuk sedih sih melihat peningkatan, dimana setiap saya lihat perkembangan per hari itu yang sembuh meningkat, yang positif meningkat. Nah, jadi berarti ada orang-orang yang tidak menghiraukan atas eh, yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan yang ditugaskan oleh pemerintah ini, contohnya menggunakan masker. Nah, kalau untuk penanggulangannya sih saya udah melihat mulai dari pihak Badan POM yang sudah membuat instruksi-instruksi agar melakukan pembersihan terhadap diri kita gitu. Nah, contohnya kita orang kantoran nih. Orang kantoran ini jangan begitu pulang dari kantor langsung blek jumpain istri, jangan. Nah, ya kita secara kaum awam lah, saya menilai itu kalau kita pulang dari kantor, nah sesampai di rumah itu ya silakan menghindar dulu dari keluarga. Nah, contohnya kita membersihkan diri dulu, mulai dari baju kita begitu sudah dilepas, taruh ke tempat yang berbeda atau langsung cuci. Nah, rendam dulu ya. Setelah itu ya alangkah baiknya memang sih cuci tangan, tapi alangkah baiknya langsung mandi bersih, kemudian keringkan, ya sudah selesai, itu kita sama keluarga gitu. Nah, siap itu ya bisalah langsung bergabung dengan keluarga. Nah, kalau untuk kita yang di rumah ini ya mohonlah, ngapainlah kita keluar rumah. Nah, atau juga ditakutkan kalau kita keluar rumah ya kan kita nggak tahu ini apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh. Tiba-tiba kita kena, nah itu kerugiannya, takutnya di situ. Jadi ya diminta imbauannya pemerintah itu dijalankan gitu, dijalankan untuk jadi diri kita sendiri gitu, karena sifatnya corona ini tidak memandang status, dia presiden, dia menteri, dia kapolri, dia polisi, dia apoteker, dia dokter, enggak. Bahkan yang pertama kali di Sumatera Utara ini adalah dokter yang kena. Itu seperti siapa? Dokter Ucok. Nah, dokter Ucok yang baru pulang dari Yerusalem kalau nggak salah, kemudian sampai di Medan langsung dia kena dan meninggal. Nah, itu. Jadi ya untuk saat ini tuh jagalah diri kita sendiri. Nah, kemudian dengan menjaga diri kita sendiri, kita sudah mampu menjaga diri, kita bantu menjaga keluarga kita.
Nah, dengan ya itu tadi tuh, kalau sudah dibilang di rumah aja, ya kita di rumah aja. Nah, kalau kami ini kan ya istilahnya, kalau contoh orang kantoran ya harus bekerja. Memang sih kita dapat kebijakan dari perusahaan mengurangi jam kerja, ya terima kasih juga gitu. Itu ya termasuk salah satunya. Karena apa, kita sebagai yang pendistributor obat-obatan ini harus tetap standby dalam mengedarkan obat-obat yang kebutuhan apotik, rumah sakit. Dikhususkan yang bagian alkes itu, mereka harus stay apabila membutuhkan sarung tangan, APD, masker. Nah, jadi kami mohon imbauan dari pada semua teman-teman yang di sana, ya cukup di rumah aja untuk membantu kita memutus rantai corona ini. Ya artinya sayang sama diri kita, ya sayang juga sama keluarga kita. Dengan tidak berbuat apa-apa, dengan aktivitas di rumah aja, ya itu udah salah satu untuk membantu kita memutus rantai ini. Jadi corona ini harus segera cepat-cepat kita tuntaskan. Merasa tidak enak kan kalau kita di rumah aja. Sampai jujur aja, keluarga saya bilang kalau bosan banget di rumah gitu, bosan banget. Yang biasanya anak saya itu keluar main-main, jalan-jalan ke tempat teman-temannya, sekarang di rumah aja dia kayak stres untuk di rumah aja gitu. Dia bilang, "Pak, kapan saya keluar rumah?" Ya, saya bilang, "Nah, untuk saat ini kamu harus tahu, kita harus di rumah aja, tidak boleh keluar, kecuali apa yang perlu baru kita keluar. Contohnya beli susumu." Nah, itu saya selalu ngomong begitu pada anak saya. Tetap saya harus memberikan arahan terhadap keluarga saya bahwasanya saat ini kita diperlukan harus di rumah aja. Jadi sekilas untuk tentang corona ini, saya takutnya begini, di saat nanti begitu pemerintahan mengatakan bahwasan kita bebas dari corona. Nah, di situ yang saya takutkan. Yang saya takutkan begini, yang sudah terdaftar oke, akan selalu dipantau habis oleh tim medis. Nah, yang sudah terdaftar. Nah, yang saya takutkannya begini, orang-orang yang tidak terdaftar tetapi dia mempunyai kasus terjangkit corona. Nah, itu yang saya takutkan. Karena apa? Secara pribadi saya melihat sedih juga sih. Kita mau mau ngecek diri kita, tetapi kemana? Ada nggak yang gratis? Nah, malah saya dengar itu kita ada sih di rumah sakit yang udah mulai tetapi bayar. Nah, masa kita mau untuk memberikan bahwasan kita ngecek bahwasan kita masa mesti bayar? Nah, disitulah contohnya lah yang kena orang tidak mampu. Dia niat untuk memberitahukan, saya ini sakit, tolong dicek. Nah, kalau sempat dia bayar, saya enggak lah, ya sudahlah, saya enggak jadi cek, biar aja saya begini, atau juga yang rugi siapa. Nah, kan jadi kita berpikir ulang, loh ternyata iya juga ya. Masa orang yang mau baik, mau mendaftarkan diri yang dia terkena, yang ODP, kok kita bayar, ya dia pasti nggak mau. Di situ yang nanti kita takutkan, orang-orang yang tidak terdaftar, yang berstatus ODP ataupun ke TDP,
itu yang akan tiba-tiba meninggal, itu pun kita tidak tahu dia penyakit apa. Dan ternyata sebegitu yang sudah dibawa ke rumah sakit, ternyata dia kena corona. Nah, kita akan mengulang lagi, siapa saja yang kena yang megang mayatnya, siapa aja yang udah bersentuhan dengan dia. Nah, itulah nanti kendalanya terbesar nanti yang akan dihadapi kita orang Indonesia ini. Nah, jadi begitu kalau sudah diumumkan kita dari corona, aduh, ini yang harus yang ditakutkan. Ini yang harus yang ditakutkan. Orang-orang yang tidak terdaftar yang sudah terjangkit oleh corona. Nah, orang ini nanti yang semenjak udah kena kemana-mana aja kita nggak tahu. Nah, itu yang perlu sebenarnya, yang harus kita lihat secara mata sendiri. Nah, ya berharap dari pemerintahan menyediakan satu rumah sakit yang bisa memberikan gratis untuk pengecekan dia. Nah, apalagi sekarang dibilang ada yang namanya dia statusnya tidak menandakan bahwasan dia kena corona, yang seperti dia batuk, dia pilek, dia sesak. Nah, tapi dia nggak, tapi begitu dicek dia kena positif corona. Nah, itu gimana lagi tuh? Nah, ya kalau menurut saya itu yang harus dipikirkan oleh kita semua dalam menghadapi yang kok dapat muncul lagi bahwasanya loh dia nggak sesak, dia nggak batuk, dia pilek aja, loh begitu dicek dia positif corona. Bah, kayak mana ini? Itu yang sebenarnya yang kita takutkan. Begitu nanti udah disebutkan Indonesia bahwa bebas dari virus corona, melakukan aktivitas kembali, nah disitulah nanti akan banyak yang kasus tahap kedua yang lebih parah lagi. Karena apa? Orang yang tidak terdaftar itu sudah kemana-mana, sudah megangi siapa, nah, dan ujung-ujungnya ya tadi itu meninggal, positif corona. Nah, kita akan balik lagi, loh siapa-siapa aja yang udah kamu pegangi. Bingung kita, bahkan yang dipegang nggak ngerti, nggak tahu, dan dia udah menyebar lagi, dia udah pegang sana sini. Waduh, kalau misalnya ya memang benar sih, seandainya kita jalankan aja 14 hari itu diam di rumah, istilahnya ya kita nggak memandang, karena kita ngerti juga masyarakat kita ini masih banyak yang kebutuhan yang namanya mengharapkan uang per hari. Seperti tukang pungut pungut plastik, pengemis. Nah, itu memang betul ya, kita masih ada orang seperti ini. Nah, jadi ya kalau saya lihat sih di pemerintahan itu sudah mengeluarkan anggaran untuk menyelamatkan orang-orang ini gitu. Tetapi nggak tahu sih udah jalan atau tidak. Saya juga udah pernah melihat bahwasanya banyak orang baik juga, orang kaya baik, mau menyalurkan dananya dia untuk membantu kebutuhan masyarakat tidak mampu. Banyak, udah saya udah mulai lihat sih. Jadi saya bilang, loh kok ini kok bukan dari pemerintahan, kok dari pribadi. Tapi ya bagus juga sih, dia mau menyalurkan uang dia untuk membantu masyarakat. Ya, saya support yang kayak gitu, saya suka. Berarti masih ada manusia yang kesadarannya tinggi terhadap masalah ini. Ya benar, saat ini yang kita butuh adalah orang yang kaya mau mendonasikan
harta dia atau uang dia untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya, kita semua berharap semoga mereka membuka hatinya, membantu pemerintahan untuk mendonasikan sebagian sedikit uang dia untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi ya buat teman-teman semua, untuk kita masyarakat kita semua, ya paling utama adalah berdoa. Mari kita satukan doa kita untuk mendoakan agar virus ini cepat berlalu, cepat selesai yang dilaksanakan oleh tugas pemerintahan, selalu menjaga diri dan berpikiran positif dalam untuk masalah ini. Ya kita berharap pemerintahan juga cepat menanggulangi masalah ini supaya kita bisa seperti yang dulu lagi. Nah itu, seperti yang dulu lagi, kita bisa berpapasan, kita bisa salaman, kita bisa saling cerita-cerita dalam perkumpulan. Nah kalau saat ini kan enggak kan. Contohnya sekarang di Jakarta sudah diberlakukan dalam satu angkot itu, angkutan tidak boleh penuh-penuh. Nah bayangkan, contohnya di angkut itu ada 5 orang, tinggal satu lagi, kamu bawa 3 orang, 2 tinggal, kan nggak mungkin. Nah kita sekarang lagi menunggu kerinduan berkumpul kembali seperti yang dulu. Nah itu yang perlu kita tunggu sekarang. Oleh karena itu ya bantu pemerintahan untuk memutus rantai COVID ini ya, dengan cara ya ikutin anjurannya. Nah apabila melihat orang yang statusnya mencurigakan, ya laporkan. Itu kan demi kebaikan kita sendiri kan. Yang kena siapa, nanti kan kita juga yang rugi. Lebih baik kita laporkan demi kebaikan. Demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan dia, kebaikan kita semua. Itu tentang, kalau misalnya dibilang dia takut diisolasi, ya kenapa mesti takut? Sekarang tolong ya berharap dalam memberikan info, jangan memberikan yang menakut-nakutkan, jangan, kasihan, jangan. Berikanlah penjelasan yang sesuai dengan faedahnya kata-kata itu. Jadi agar dia pun tidak takut, karena selama ini kalau saya pantau, saya lihat secara pribadi, mereka mengatakan isolasi itu seakan-akan udah tidak akan pernah ketemu orang tua lagi, tidak ketemu dengan siapa-siapa lagi, tidak boleh ngapa-ngapain lagi. Enggak, kan ada prosesnya. Nah ikutin prosesnya, apakah dia dalam status pengawasan, apa dalam status apa, tetap. Jadi jangan memberikan informasi itu mengheboh-hebohkan, jangan, kasihan. Kita juga yang nanti apa, takutnya kamu nggak tahu kamu udah memegang ini, orang yang kena status itu bagaimana, mau kan enggak kan. Nah jadi lebih baik kita mengarahkan yang baik kepada dia sesuai dengan prosedurnya, begitu. Jadi di balik kita terjaga, dia juga terselamatkan. Nah, jadi inti terakhir yang mau saya bilang itu adalah, mari sama-sama kita memutus rantai COVID ini dengan cara satu, tetap di rumah aja, tetap selalu menjaga kesehatan, memberi pikiran positif terhadap teman-teman, menjaga jarak, keluarlah seperlunya aja, berbincanglah seperlunya aja, dan tetap menjaga imun tubuh, minum vitamin. Nah, jadi selalu berdoa kepada Tuhan agar masalah ini akan berakhir secepatnya, karena kita rindu dengan perkumpulan kita, rindu dengan teman-teman kita, rindu dengan sahabat-sahabat kita di luar sana yang sering berjanjian di sini, di sana, di sini.
membuat kegiatan baksos, membuat kegiatan apa, yang penting yang bersifat positif. Nah, jadi mari kita sama-sama berdoa untuk memutus rantai ini dan selalu mendukung pemerintahan, dan kita tetap di rumah aja. Itulah menurut saya. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf, tetapi ini adalah curhatan hati saya tentang keadaan sekarang. Terima kasih yang mau mendengarkan. Jangan lupa ya, dukung selalu channel saya ini bersama Nagur Channel. Dah.